Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifai dengan NPM 0320010006. Menurut Perwardaminta dalam buku Abdul Majid tahun ajaran 2004 halaman 80, pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada murid. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Menurut Hadis Subroto dalam buku Trianto tahun 2010 halaman 57, pembelajaran terpadu adalah pembelajaran yang diawali dengan suatu pokok pembahasan atau tema tertentu yang dikaitkan dengan pokok pembahasan lain. Konsep tertentu dikaitkan dengan konsep lain yang dilakukan secara spontan atau direncanakan, baik dalam satu bidang studi atau lebih, dan dengan beragam pengalaman belajar anak, makna pembelajaran menjadi lebih bermakna. Menurut Abdul Majid pada tahun 2004 halaman 80, pembelajaran tematik merupakan salah satu model pembelajaran terpadu integrate instruction yang merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individu maupun kelompok aktif mengenali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna dan otentik. Menurut Abdul Majid pada tahun 2014 pada halaman 85, pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang berangkat dari suatu tema tertentu sebagai pusat yang digunakan untuk memahami gejala-gejala dan konsep-konsep baik yang berasal dari bidang studi yang bersangkutan maupun dari bidang studi lainnya. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pembelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan sesuai dengan tahapan perkembangan anak, kreativitas cara anak belajar, konsep belajar, dan pembelajaran bermakna. Kegiatan pembelajaran anak kelas awal SD sebaiknya dilakukan dengan pembelajaran tematik. Landasan pembelajaran tematik. Landasan pembelajaran tematik terbagi menjadi 3. 1. Filosofis, 2. Psikologis, 3. Yuridis. Landasan filosofis pembelajaran tematik. Landasan filosofis dalam pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu 1. Progresivisme, 2. Konstruktisme, 3. Humanisme. Aliran progresivisme memandang proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas pembelajaran sejumlah kegiatan, suasana yang alami, natural, dan memperhatikan pengalaman siswa. Aliran konstruktivisme melihat pengalaman langsung siswa, direct experience, sebagai kunci dalam pembelajaran. Menurut aliran ini, pengetahuan adalah hasil konstruksi atau bentuk oleh manusia. Manusia mengkonstruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungannya. Pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari seorang guru kepada anak, tetapi harus diinterpretasikan sendiri oleh masing-masing siswa. Pengetahuan bukan sesuatu yang sudah jadi, melainkan sesuatu proses yang berkembang terus-menerus. Keaktifan siswa yang diwujudkan oleh rasa ingin tahu sangat berperan dalam perkembangan pengetahuannya.
Aliran humanisme melihat siswa dari segi keunikan, khasnya, potensinya, dan motivasi yang dimilikinya. 2. Landasan psikologi. Landasan psikologis dalam pembelajaran tematik terutama berkaitan dengan psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi materi pembelajaran tematik dengan tahap perkembangan peserta didik. Psikologi belajar memberikan kontribusi dalam hal bagaimana isi atau materi pembelajaran tematik tersebut disampaikan kepada siswa dan bagaimana pula siswa mempelajarinya. 3. Landasan yuridis. Landasan yuridis dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Landasan yuridis tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pendidikan dan Pembelajaran dalam rangka perkembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 5 Pasal 1B menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Hakikat pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu, learning by doing. Pembelajaran bersifat holistik, keterlibatan siswa dalam proses belajar secara aktif dalam proses pembelajarannya. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.